Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar khotbah-khotbah di tempat ini, Bapak Ibu akan merasa tidak mendapat apa-apa kalau tidak mengerti kebenaran. Karena firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini hanya menuntut kita merespon. Kita tidak bisa berharap sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya bisa merespon apa kehendak Allah bagi kita. Jadi banyak orang yang tidak suka kebenaran seperti yang diberitakan di tempat-tempat lain. Tapi inilah kebenaran, ya. Tapi inilah kebenaran untuk orang Kristen. Itulah kebenaran untuk orang percaya. Menjadi Kristen itu berarti menjadi umat yang teosentris, berpusat pada Allah. Apa maunya Allah, ya kita berusaha merespon dengan baik. Kekristenan bukan antroposentris, yang berpusat pada manusia, sehingga seolah-olah Allah ada hanya untuk manusia. Ini salah. Yang benar, manusia ada untuk Allah. Kalau kita memahami kalimat ini, tampak memang hidup kita ini nggak ada seneng-senengnya. Nggak ada seneng-senengnya. Tapi memang benar Bapak Ibu, hidup di dunia ini memang tidak ada seneng-senengnya. Karena janji bahagia, janji sukacita, janji damai sejahtera, semua itu nanti di kekekalan. Bumi tempat kita hidup sekarang, di mana kita masing-masing beroleh jatah 70 tahun hidup, itu pun kalau 70 ya, ada yang kurang. Itu sebetulnya hanya untuk mempersiapkan jiwa kita, supaya bisa layak masuk kekekalan. Jadi dunia kita saat ini bukan untuk seneng-seneng, bukan tidak boleh seneng, tetapi bukan untuk seneng-seneng. Hidup di dunia yang sekarang ini bukan untuk seneng-seneng, bukan tidak boleh seneng. Dalam kondisi tidak boleh suka-suka, kita tetap bisa berbahagia. Itu bagaimana caranya? Itu sebabnya sukacita kita tidak didasari dari apa yang ada di luar manusia, tetapi apa yang ada di dalam batin manusia. Ini berat Bapak Ibu, karena umumnya manusia disukakan, disenangkan oleh keadaan yang dari luar. Dapat kekayaan, dapat sikon yang menyenangkan, gitu ya. Tidak boleh sebetulnya, karena manusia hidup sebetulnya hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah, dan bisa merasa cukup hanya dengan Allah, bukan dengan materi, bahkan bukan dengan sesama. Kenapa begitu Pak? Ya karena masing-masing kita pergi menghadap Tuhan itu masing-masing sendiri. Jadi jangan berharap disenangkan dengan sesama kita. Meskipun kita berusaha menyenangkan orang lain, tetapi kita jangan merasa senang jika orang lain menyenangkan kita. Kenapa? Ya karena kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ini yang tidak mudah Bapak Ibu. Pelajaran malam hari ini, temanya jangan marah, segeralah berdamai.
kita tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Jangan sampai muncul kemarahan dalam diri kita. Segeralah berdamai. Berbagailah orang yang membawa damai, maka mereka disebut anak Allah. Jadi yang luar itu resek, tahu resek ya? Enggak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Kita tidak boleh marah. Kalau marah, segeralah berdamai. Jangan sampai muncul tuntutan-tuntutan sehingga kita tambah dalam kemarahan. Bahkan mungkin sampai membunuh. Karena pembunuhan tidak mungkin dilakukan tanpa kemarahan. Orang membunuh Bapak Ibu, bukan karena orang itu lagi baik-baik saja dengan sesamanya. Betul enggak? Orang membunuh itu karena kita lagi marah sama seseorang. Lagi pahit sama seseorang. Lagi bermasalah sama seseorang. Nah, untuk menghindari hal ini Bapak Ibu, Allah memberi peringatan, jangan membunuh. Tapi bagaimana mekanismenya jangan membunuh? Karena manusia itu punya emosi. Nah, zaman dulu jangan dibayangkan seperti sekarang Bapak Ibu. Zaman dulu itu barbar. Orang tidak suka, bunuh. Orang kepingin istri sesamanya, bunuh suaminya. Bisa semua. Ya. Mari kita mulai pelajaran malam hari ini. Matius 5 ayat 21 sampai 26. Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kamu telah mendengar telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. 26 ya Pak? 26. Ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Baik, Bapak Ibu, pembacaan malam hari ini masih dalam konteks menyempurnakan Taurat, masih dalam konteks menyempurnakan hukum. Ingat, Taurat adalah hukum yang diberikan kepada bangsa Israel oleh Musa. Jadi kehidupan bangsa Yahudi tidak lepas dari hukum atau aturan. Sehingga setiap tindakan yang ada akan berdampak hukum dan sosial. Ya, jadi orang yang hidup berdasarkan hukum akan saling menuntut. Itu merupakan hal yang biasa. Kok biasa Pak? Ya memang harus dibiasakan begitu karena memang negara hukum. Negara hukum kan tujuan hukum itu kan supaya seseorang tidak main hakim sendiri. Membunuh itu kan main hakim sendiri. Gitu ya. Jadi adanya hukum supaya manusia tidak main hakim sendiri. Ayat di pasal 5 ya. Ayat di pasal 5 ayat 21 sampai 22 ini didasari dengan 10 perintah Allah, jangan membunuh.
Di Keluaran 20 ayat 13, Ulangan 5 ayat 17, itu 10 perintah Allah jangan membunuh. Taurat Musa menyatakan setiap orang yang membunuh harus dituntut untuk dihakimi. Ya. Ada ketentuan yang berlaku atas pembunuhan yang terjadi. Bapak Ibu, di ayat 21 yang tadi dibaca, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini kata asli dalam bahasa Yunani, bukan hukum. Harus dihakimi, itu maksudnya. Kata aslinya itu krisis, ya krisis. Itu artinya dihakimi. Gitu. Siapa yang membunuh harus dihakimi, itu maksudnya. Siapa yang membunuh harus dibawa ke pengadilan. Bukan dihukum. Belum tentu dihukum. Karena kalau ada kesalahan terjadi berupa pembunuhan, itu harus dilihat kadar pembunuhannya kenapa. Ada yang membunuh karena sengaja, ada yang membunuh karena tidak sengaja, ada yang membunuh karena kelalaian, seperti itu. Itu kadar hukumnya kan beda-beda. Itu maksudnya ayat ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ini tidak kelihatan. Udah, siapa yang membunuh harus dihukum. Hukum apa? Hukum mati? Penjara? Atau dihukum sekot jam 10 kali? Atau sekot jam 100 kali? Halo? Ajaran Tuhan Yesus itu logis banget Bapak Ibu. Enggak semena-mena. Tuhan Yesus ngomong, yang membunuh, siapa yang membunuh? Harus dihakimi, bukan dihukum. Dihakimi, diperiksa dulu. Ya, kita baca yuk. Keluaran 21, sebetulnya Keluaran 21 ayat 12 sampai 36. Cuman ini kebanyakan. Kita baca 3 ayat saja. Haleluya. Keluaran 21 ayat 12, 13, 14. Keluaran 21 ayat 12 sampai 13. 14. Sampai 14. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ayat 14, tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Jelas? Halo Bapak Ibu. 3 ayat ini menyatakan ada berbagai macam jenis pembunuhan. Jadi enggak semua orang yang dibunuh harus langsung dihukum. Dalam arti divonis penjara misalnya, atau dihukum mati juga, enggak. Di ayat 12, siapa yang memukul seseorang hingga mati, pastilah dihukum mati. Jadi yang memukul seseorang dengan tujuan itu, ya, direncanakan, pembunuhan yang direncanakan, ia dihukum mati. Tetapi kalau pembunuhannya tidak direncanakan, ya, misalnya ada orang mau mencopet dia membela diri, dan membela dirinya itu membuat pencopet ini akhirnya jatuh, kepalanya membentur benda keras, benda tajam, akhirnya mati. Ini tidak bisa dihukum mati loh. Ya. Dikatakan di sana, Allah menunjukkan tempat kemana ia dapat lari. Gitu. Jadi kalau dulu orang tinggal di Yerusalem, terjadi pembunuhan di Yerusalem yang tidak disengaja, orang yang membunuh dengan tidak sengaja ini disuruh pergi keluar Yerusalem, lari ke tempat yang namanya sebuah kota perlindungan. Di kota perlindungan itu dia nggak boleh dibunuh, tetapi dia di sana diasingkan. Ya, diasingkan.
Itu. Jadi disinilah letak keadilan Tuhan. Ya, nggak main hukum sembarangan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar hari Minggu saya menjelaskan tentang hukum, di situ jelas bahwa penghukuman tidak boleh penghakiman ya, tidak boleh semena-mena. Penghakiman harus adil. Penghakiman yang tidak adil itu salah di mata Allah. Bahkan penghakiman yang tidak pada tempatnya itu berdosa di mata Allah. Sama. Jadi dilihat dulu motifnya. Kenapa orang ini membunuh? Nah itu maksudnya ya. Di ayat 14, apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya, bila dia membunuh dengan tipu daya, ya itu dibunuh juga. Ya. Bapak Ibu, hukum tidak boleh semena-mena, itu sebabnya ada penghakiman. Siapa yang membunuh harus dihakimi. Nah itu, Tuhan ngomong gitu. Jadi Bapak Ibu kita harus memahami bahwa Taurat adalah hukum untuk mewujudkan masyarakat beradab dan berkeadilan. Jadi Yesus hadir Bapak Ibu untuk menggenapi Taurat, itu artinya menyempurnakan hukum. Menyempurnakan hukum. Hukum tidak boleh digunakan dengan semena-mena. Harus tahu motifnya, harus tahu duduk perkaranya, harus tahu tujuannya, semua harus dicek. Ya, itu sebabnya kita tidak boleh menghakimi seseorang dengan tidak adil. Tetapi Yesus menyatakan siapapun yang murka terhadap saudaranya harus dihakimi. Ini maksudnya lokal. Ya. Siapa yang berkata goblok layak dituntut ke pengadilan. Itu maksudnya ke pusat. Gitu ya. Serta yang berkata kafir, tak beriman, harus diserahkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, Yesus sedang menyatakan bahwa setiap tindakan, setiap ucapan ada pertanggungjawaban. Ya. Kalau Bapak Ibu memeriksa ayat 22, tolong munculkan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, orgiso ini murka maksudnya. Setiap orang yang murka terhadap saudaranya harus dihakimi. Orang yang marah, orang yang murka terhadap saudaranya, terhadap sesamanya harus dihakimi. Apa duduk perkaranya? Jangan marah-marah seenaknya. Lo marah-marah lo tidak boleh sembarangan. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, itu raka dalam bahasa Yunaninya ya, raka. Harus dihadapkan ke mahkamah agama, itu maksudnya Sanhedrin. Kalau kamu menuduh saudaramu kafir, tak beriman, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Orang marah harus dihakimi, apa duduk perkaranya, itu orang marah. Orang menyatakan kafir, orang yang melabeling, gitu ya, harus dibawa ke Sanhedrin, harus dibawa ke pengadilan. Apa maksudmu kamu ngomong aku kafir, gak beriman? Halo Bapak Ibu, itu ajaran Tuhan loh. Bahkan kata kafir tak beriman itu layak masuk neraka istilahnya. Kalau Tuhan ngomong seperti itu. Barang siapa mengatakan saudaranya tak beriman, harus diserahkan ke dalam neraka. Bapak Ibu, tujuannya Yesus ngomong begini apa sih? Sesungguhnya Yesus sedang memberi pagar agar jangan sampai terjadi pembunuhan secara harafiah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat menghargai nyawa manusia.
sebelum terjadi pembunuhan karena seseorang marah, hakimi dulu. Selesaikan apa duduk perkaranya secara lokal. Di Israel itu punya suku-suku, ya, punya pemimpin-pemimpin desa, pemimpin kampung. Pada saat orang marah dengan tetangganya, sesamanya itu ya, selesaikan secara lokal dulu, menghadap ketua kampung dulu. Apa masalahmu? Kalau sampai terjadi masalah tidak selesai, bahkan sampai penghujatan istilahnya ya, seseorang dikatakan kafir, itu masalah bagi orang Yahudi yang saat itu nuansanya agamawi banget. Kamu itu tidak adil, kamu itu enggak benar, kafir loh, misalnya gitu ya. Itu berarti kan kamu itu enggak beragama. Itu tuduhan berbahaya. Itu tuduhan yang serius. Kalau ketua kampung enggak bisa menyelesaikan, dia harus ke pengadilan. Dia harus ke Sanhedrin, dia harus ke pemimpin agama. Kenapa? Supaya bisa diselesaikan oleh Mahkamah Agama. Kenapa? Supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Supaya tidak terjadi pembunuhan. Halo, pernah enggak kita berpikir sampai seperti ini, bahwa kasusnya saat itu seperti itu? Allah tidak menyukai setiap orang main hakim sendiri. Gak suka, marah, bunuh, gitu. Nggak boleh, selesaikan. Kalau kamu marah, nggak terima, selesaikan secara lokal. Masih tidak bisa selesai karena kamu menuduh sesamamu itu kafir, sesamamu itu jahanam, brengsek misalnya. Selesaikan di pengadilan. Jangan main hakim sendiri. Jangan sampai kamu menghilangkan nyawa orang. Jangan sampai kamu menghapus kehidupan orang lain. Kamu tidak berhak. Bapak Ibu, jangan dipikir Tuhan Yesus tidak menegakkan hukum. Yesus menegakkan hukum karena dia menggenapi Taurat. Itu sebabnya sebelum terjadi dosa secara harafiah, Yesus menjagai batin masing-masing. Kalau masih enggak terima, selesaikan, hakimi. Masuk pengadilan, itu lebih baik daripada langsung bunuh, langsung nusuk orang, langsung baca orang, itu enggak benar. Itu. Pak, ayat firman Tuhannya kok sampai sebegitunya? Loh, supaya Bapak Ibu tahu bahwa suasana saat itu seperti itu. Jangan dibayangkan dengan keadaan modern kita di mana orang tidak mudah membunuh. Zaman dulu mudah sekali membunuh orang karena belum ada CCTV. Dia gak suka sama seseorang, lalu orang itu diajak ngobrol, aku perlu ngomong sama kamu. Diajak ngobrol di suatu tempat sunyi, sepi, nggak ada orang, dibunuh di sana, bisa terjadi kan? Beda kalau sekarang kelihatan CCTV. Kemarin ada copet, kok bisa ketahuan? Ternyata ada CCTV. Bapak Ibu, Tuhan berusaha mencegah terjadinya dosa. Dengan cara apa? Adanya sistem peradilan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan bicara, sejak dalam batin manusia, kemarahan harus segera diselesaikan, harus segera didamaikan. Itu maksudnya. Ungkapan goblok, bodoh, sebagai caci maki atau ujaran kebencian, bisa dihakimi dan bisa dijatuhi hukuman. Jangan sembarangan. Orang mengatakan orang lain dengan tidak senonoh bisa masuk pasal ujaran kebencian, betul? Zaman sekarang kan ada.
ungkapan atau tindakan tidak menyenangkan itu loh. Itu bisa. Zaman dulu kan tidak ada. Itu ada di zaman sekarang. Tapi Yesus sudah memulai. Yesus sudah memulai. Halo, sadar enggak ini? Yesus sudah ngomong, setiap orang yang marah harus dihakimi. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, ujaran kebencian kan, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi kalau ujaran kebencian masuk pasal-pasal dalam peradilan modern, Yesus sudah memulainya sejak dulu. Halo, sadar enggak ini? Maksudnya apa? Supaya setiap orang tidak melakukan ujaran kebencian sesuka hatinya. Jadi jangan ngomong ujaran kebencian itu tidak masuk peradilan, masuk. Contoh menghujat presiden, presiden goblok, presiden kebo misalnya itu ya. Itu masukin ke pengadilan, bisa. Bisa. Daripada tiba-tiba yang ngomong gini, diciduk, lalu hilang. Ngerti tidak maksudnya? Dulu sebelum zaman reformasi Bapak Ibu, coba berani ngomong-ngomong seperti itu. Presiden goblok loh, kebo loh. Hilang enggak kira-kira orang itu? Sebelum reformasi. Bapak Ibu, peradilan diadakan supaya orang tidak semena-mena. Baik yang mengolok tidak semena-mena, baik yang punya kuasa juga tidak semena-mena. Ya. Bahkan orang yang melabeling orang lain sebagai kafir dikatakan oleh Tuhan pantas masuk neraka. Sebab orang itu telah menghakimi secara tidak adil. Kafir lu, emangnya dia tahu? Orang itu kafir dari mana? Iman kan masalah hati sama Tuhan. Kafir itu artinya kan tidak beriman. Dari mana kamu melabeling itu? Dituduh tidak beriman atau dituduh kafir, itu menjadi masalah besar pada saat masyarakat agama Yahudi yang lagi ketat-ketatnya itu. Tuhan Yesus di pasal 5 ayat 23 sampai 24 mengajarkan untuk berdamai lebih dahulu dengan orang yang memiliki ganjalan atau konflik dengan kita sebelum mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Sebelum kamu beribadah, sebelum kamu berdoa, selesaikan dulu konflik yang ada. Itu ajaran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang percaya jadi batu sandungan. Karena Tuhan tidak mau orang percaya jadi batu sandungan. Karena Tuhan tidak mau orang percaya masuk penjara. Atau karena Tuhan tidak mau orang percaya karena konflik yang tidak jelas dibunuh oleh sesamanya atau membunuh sesamanya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, berdamailah. Ya, di ayat 23, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat sesuatu, itu bahasa aslinya kata, artinya konflik. Dan engkau teringat konflik yang ada dalam hati saudaramu, bukan hatiku loh, hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Saya sebagai orang percaya sadar kalau ada orang yang lagi punya ganjelan sama saya, lagi gak enak hati sama saya, tinggalkan dulu doamu, beresin dulu sama sesamamu. Itu maunya Tuhan. Berdamai dulu dengan sesamamu. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Nah ini.
Tuhan Yesus di pasal 5 ayat 25 sampai 26 juga mengajarkan agar kita berdamai dan menyelesaikan setiap masalah dengan baik. Jika memang kita yang berhutang atau yang bersalah, sudah sewajarnya kita berinisiatif melakukan pendamaian. Bahkan jika kita tidak punya masalah, kita tetap harus punya inisiatif berdamai. Agar jangan sampai lawan kita terlanjur menggunakan jalur hukum untuk menuntut kita, sehingga segalanya bertambah rumit. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan, doa Bapa kami kan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa? Karena jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Allah tidak mengampuni kita. Itu alasan rohani. Itu alasan rohani. Alasan logisnya, alasan jasmaninya, kalau kamu nggak mengampuni sesamamu dan sesamamu merasa punya konflik sama kita, suatu saat sesamamu itu akan membawa kamu ke pengadilan atas kesalahan kita. Atau bahkan membunuh kita tanpa sepengetahuan kita. Bapak Ibu, ajaran Tuhan itu bukan masalah spiritual saja. Dengan sesama pun Tuhan mengajarkan berdamai karena ada tujuan. Amin Bapak Ibu. Jadi urusannya bukan masalah surga neraka saja. Supaya kita bisa berdamai dengan sesama kita. Supaya kita bisa hidup rukun, erin. Tetap damai meskipun gak punya duit. Gitu kan? Saya nggak ngomong shalom, karena shalom syaratnya ada duit, sejahtera karena. Halo Bapak Ibu. Kita benar atau salah sebagai orang percaya diajar Tuhan untuk memulai perdamaian. Hal ini seperti yang dikatakannya dalam ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah Bapak Ibu, kalau kita sadar ada orang yang nggak enak sama kita lebih dulu berdamai. Kalau kita sadar kita punya salah, punya hutang, ya kita dulu berdamai, itu pasti. Jadi kita yang benar maupun kita yang salah, berusahalah berdamai. Jangan malah marah-marah. Ya. Berdamai itu artinya, itu bahasa aslinya pakai eunoeo. Artinya berbaiklah, bersikaplah baik terhadap sesamamu. Baik dia yang tidak enak sama kita atau kita yang punya salah sama dia. Berdamailah, bersikaplah yang baik. Ya. Ajaran Yesus jelas Bapak Ibu. Ajaran Yesus sangat jelas. Sebelum orang membunuh, saat seseorang mulai marah atau mulai murka dengan segala ujaran kebenciannya, dia sesungguhnya sudah bisa dituntut untuk dihakimi. Jangan turutin amarah ini. Bagi kita Bapak Ibu, kalau ada orang salah, sebisa mungkin jangan masuk pengadilan. Sebisa mungkin. Kenapa? Kalau kita bisa mengampuni, tidak perlu masuk pengadilan, betul? Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni, daripada kamu main hakim sendiri, bawa ke pengadilan, minta keadilan oleh pengadilan yang berwenang, supaya orang itu dihukum. Karena kita merasa tidak mendapatkan keadilan. Paham maksudnya ya? Kalau kita bisa mengampuni, tidak perlu dibawa ke pengadilan. Cukup ampuni saja kalau dia yang bersalah, betul? Kalau kita yang bersalah, ya kita yang minta ampun. Supaya kita tidak dibawa ke pengadilan, itu maksudnya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni, karena ada sikap yang tidak adil, dan kita menuntut keadilan, lebih baik ke pengadilan. Minta keadilan dari pengadilan, itu yang sah.
daripada kita main hakim sendiri. Ini cara pikir orang modern sebetulnya. Ingat, Yesus itu logos, logis. Segala sifat, sikap, perintahnya itu logis. Itu maksudnya. Kenapa Yesus disebut logos? Karena sikap, sifat, dan tindakannya logis. Sikap, sifat, dan tindakannya masuk akal. Relevan enggak? Daripada kamu membunuh, masukin pengadilan. Kalau nggak mau masuk pengadilan, kamu bisa mengampuni, ampuni saja, selesai urusan di kamu, selesai urusan di kita. Ini menyempurnakan Taurat, menyempurnakan hukum. Jangan sampai orang dibunuh dulu, baru dihakimi. Kenapa kamu membunuh? Loh, jelas ya. Kadang-kadang hukum itu begitu. Kalau tidak ada bukti kesalahan terjadi, tidak bisa dituntut. Loh, kalau Tuhan Yesus enggak. Dari gejala awal kalau kamu sudah merugikan, kamu bisa dituntut. Kecuali orang yang merasa dirugikan sudah ngampuni kamu, selesai, tidak perlu ke pengadilan. Loh, enak toh. Inilah yang diajarkan Tuhan. Menghina sesama dengan kasar, dengan memakai kata bodoh, dungu, gitu ya. Apalagi menuduh kafir. Di mana masyarakat beragama itu resisten dengan kata itu. Sangat wajar kalau ada orang yang menuntut keadilan. Tetapi kalau kamu bisa mengampuni, itu jauh lebih baik. Tetapi kalau itu kelakuanmu, mintalah ampun terlebih dahulu. Berdamailah dulu. Kita yang dituduh kafir, wah kelihatannya orang itu tidak enak sama saya. Ya kita harus datang dulu ke dia, berdamai dulu. Apa masalahnya Pak? Kenapa saya disebut kafir? Ya sudah, saya minta maaf. Lebih enak. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau nggak bisa, masuk pengadilan nggak apa-apa. Supaya keadilan bisa ditegakkan. Kalau keadilan sudah diputuskan, setidaknya orang sudah selesai sampai di situ. Karena keadilan sudah ditegakkan. Tidak sampai main hakim sendiri. Ya. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Supaya kehidupan tidak sirna dengan sia-sia. Tuhan sangat menghargai nyawa seseorang. Ingat, pada saat Tuhan Yesus memperingatkan, kalau kamu mendengar ada deru perang, kamu larilah ke gunung. Tuhan gak malah nyuruh, ayo angkat senjata, bela Yerusalem. Tidak. Larilah ke gunung. Itulah sebabnya orang Kristen dimusuhin sama orang Yahudi karena tidak ikut perang. Tuhan gak suka sama perang. Tuhan ingin kita berdamai. Amin Bapak Ibu. Zaman itu sulit Bapak Ibu untuk bersikap damai. Masih banyak orang main hakim sendiri, memuaskan egonya, memuaskan sakit hatinya. Itu sebabnya jalur hukum harus dibiasakan. Jangan main hakim sendiri. Ujaran kebencian layak masuk pengadilan. Itu ide-idenya Tuhan. Meskipun saat itu tidak ada orang masuk pengadilan gara-gara ujaran kebencian. Ini kan idenya Tuhan. Zaman sekarang baru masuk, ada ujaran kebencian, masuk pengadilan. Zaman sekarang. Allah menghendaki orang percaya untuk suci hatinya Bapak Ibu. Tidak menyimpan murka, tidak menyimpan sumpah serapah, agar tidak berlanjut pada pertikaian, bahkan pembunuhan. Ya. Tuhan mengajari kita saling mengampuni. Tetapi jika tidak bisa saling mengampuni, ada jalan keluarnya, pengadilan. Kalau kamu sudah mendapatkan pengadilan, ya sudah. Keadilan sudah ditegakkan. Jangan main hakim sendiri. Itu maksudnya. Jadi Tuhan itu cerdas. Tuhan, wah luar biasa ya. Karena tidak banyak orang yang bisa mengampuni. Bahkan sampai sekarang ada saja orang yang tidak bisa mengampuni. Daripada membunuh, daripada melabeling,
Daripada menuduh yang ndak-ndak, masuk jalur pengadilan. Tapi setelah diputuskan keadilan yang harus diberikan seperti apa, ya kita harus legowo. Misalnya, kita masuk pengadilan, ternyata yang kita tuduh bersalah terbukti tidak bersalah. Ya sudah, kita harus bisa mengampuni, wong sudah dihakimi kok. Kita harus legowo. Jangan mendendam. Pengajaran Tuhan sangat batiniah sifatnya. Umat perjanjian baru diajar untuk benar dari batinnya, bukan secara legal saja. Dari dalam hati kita sudah diajar. Dari dalam batin kita sudah diajar untuk suci. Tetapi kalau belum bisa, ada pengadilan. Mintalah keadilan kepada yang berwenang. Jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Jangan menghukum orang lain dengan tidak adil. Itu sama saja. Ya. Saya juga heran Bapak Ibu. Kok hari Minggu sama hari Kamis kok pesannya bisa nyambung. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ya. Supaya kita lebih mawas diri, lebih melihat, sudahkah kita pemberesan sama orang lain? Kalau merasa tidak adili, ya segera selesaikan secara empat mata. Minta orang yang dituakan untuk jadi penengah. Jangan jengkel disimpan dalam hati. Kalau tidak bisa beres, masuk ke pengadilan, tidak apa-apa. Itu baik kok. Masuk pengadilan itu baik. Tetapi lebih baik lagi kalau kamu nggak sampai pengadilan, sudah bisa mengampuni. Wes tanggap beres, aku dirugikan, tidak ada masalah. Itu lebih baik. Tapi kalau masuk pengadilan juga tidak salah, karena kita minta keadilan, atau orang lain minta keadilan, selesaikan. Dan apapun keputusan hakim, kita hormati. Jangan main hakim sendiri. Jangan sampai mendendam, akhirnya terjadi pembunuhan. Nah itu yang tidak benar. Kenapa? Karena di firman Tuhan juga dikatakan, barang siapa membunuh dengan sengaja, dengan ada tujuan membunuh, dia pasti dihukum mati. Lolos dari pengadilan negeri, pengadilan Tuhan, pasti hukum mati, pasti binasa. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang dari mulanya Allah itu menciptakan manusia untuk hidup, bukan untuk mati. Allah saja tidak kepingin manusia binasa, Allah saja tuh kepingin manusia itu semua selamat kalau bisa, kan gitu. Lah kok kamu sebagai manusia menghakimi sesamamu dan membunuh? Wah, jahat. Baik membunuh secara langsung, maupun membunuh secara tidak langsung dengan melabeling. Jahat. Tuhan gak suka. Tuhan sangat menghargai kehidupan. Semua kehidupan loh, bukan cuma manusia. Semua kehidupan Tuhan hargai. Kenapa? Ya semua ini kan ciptaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup.